Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya M. Hatta, dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan dengan nomor NUPTK 6635761662130382. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa komponen penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang kedua, metode pembelajaran serta proporsi waktu setiap sesi perkuliahan. Yang ketiga adalah organisasi materi. Yang keempat tentu saja adalah daftar referensi. Dan yang terakhir adalah metode evaluasi beserta komponen penilaiannya. Seluruh komponen ini saya rancang untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara sistematis, aktif, dan tentu saja aplikatif. Karakteristik mata kuliah yang kami ampu ekonomi makro memiliki SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini wajib, namun bukan mata kuliah prasyarat. Meskipun demikian, setiap mahasiswa prodi akuntansi harus memahami konteks makro tempat sistem akuntansi bekerja. Untuk apa? Karena pemahaman makroekonomi dibutuhkan agar mahasiswa akuntansi mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan secara kontekstual dengan dinamika ekonomi nasional maupun global. Ekonomi makro dengan kata lain memberi latar sistemik bagi profesi seorang akuntan dalam membaca data keuangan secara luas. Adapun korelasi CPL CPMK yang bisa kami sampaikan adalah mata kuliah ekonomi makro itu berkontribusi langsung terhadap pencapaian CPL program studi akuntansi, terutama dalam membentuk kemampuan analitis mahasiswa terhadap isu-isu ekonomi agregat yang berdampak pada sektor publik maupun korporat. Pemahaman mahasiswa terhadap indikator makroekonomi seperti inflasi, unemployment, GDP, dan seterusnya, termasuk tentu saja kebijakan fiskal dan moneter, dan dinamika pertumbuhan ekonomi menjadi dasar penting dalam membaca konteks laporan keuangan dan mengambil keputusan ekonomi secara komprehensif. Oleh karena itu, CPMK dirancang untuk menguatkan aspek kognitif dan aplikatif yang mendukung CPL secara keseluruhan. Dalam hal ini, kami telah menetapkan 5 CPMK berkaitan dengan mata kuliah ekonomi makro di program studi akuntansi. Yang pertama, tentu saja dengan karakteristik ekonomi makro berarti mempelajari aktivitas ekonomi masyarakat secara agregat. Yang kedua adalah fokus pada isu makro seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan balance of payment alias neraca pembayaran. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antar variabel makro dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Yang keempat, mengkaji instrumen kebijakan ekonomi seperti fiskal, moneter, dan perdagangan luar negeri. Yang kelima, mahasiswa dilatih menganalisis permasalahan ekonomi makro dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah berkaitan dengan metode pembelajaran beserta proporsi waktunya dalam setiap sesi perkuliahan. Metode pembelajaran pertama yang kami gunakan adalah expository, yaitu di mana dosen memberikan penjelasan yang biasanya juga disebut dengan ceramah interaktif. Estimasi waktu dalam hal ini antara sekitar 60 sampai 70 menit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun pemahaman sistematis mahasiswa terhadap konsep inti teori, grafik, dan hubungan antar variabel ekonomi makro melalui penjelasan langsung dari dosen. Yang kedua adalah
refleksi awal atau kuis pembuka, dalam kurung seperti biasanya adalah kuis formatif. Kuis formatif ini kira-kira estimasi waktunya sekitar 15 menit. Ada beberapa tujuan kenapa kemudian kuis formatif di awal perkuliahan ini dilakukan. Yang pertama adalah untuk menstimulasi mahasiswa agar belajar ulang terhadap materi yang sudah disampaikan di pertemuan sesi sebelumnya. Yang kedua adalah mengukur pemahaman awal atau lanjutan secara cepat. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik langsung kepada dosen. Bagian mana dari materi yang masih belum dipahami oleh mahasiswa. Dan yang kelima, yang keempat, yang terakhir, dari tujuan dari metode yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan dan kesiapan mahasiswa. Yang ketiga, metode yang kami juga gunakan yaitu tanya jawab atau diskusi terbimbing. Hal ini dilakukan di tengah atau di akhir sesi. Estimasi waktu kira-kira sekitar 10 menit yang tujuannya adalah mengonfirmasi pemahaman dan melibatkan mahasiswa secara aktif. Yang terakhir, metode pembelajaran adalah pengarahan penugasan materi atau instruksi tugas resum. Ini estimasi waktu kurang lebih sekitar 5 menit berkaitan dengan penjelasan teknis, tugas meresum atau latihan lanjutan. Yang selanjutnya yang kami ingin sampaikan tentu saja adalah organisasi materi. Mata kuliah kami adalah ekonomi makro, maka di awal pertemuan kami akan mencoba sedikit mereview terlebih dahulu pemahaman mahasiswa, konsep-konsep penting di ekonomi mikro seperti hakikat dan pentingnya atau urgensitas ilmu ekonomi, metode ilmu ekonomi, dan bagaimana cara membaca grafik dan model. Karena di dalam ekonomi makro itu ada sangat banyak grafik dan model yang harus dibahas. Langsung ke pertengahan pertemuan materi pertengahan itu adalah bicara tentang indikator-indikator ekonomi. Indikator ekonomi yang paling akhir nanti dibahas itu adalah tentang neraca pembayaran atau balance of payment, dilanjutkan dengan siklus ekonomi, dan yang paling akhir itu adalah bicara tentang bagaimana pemerintah mempengaruhi perekonomian baik dalam konteks eksekutif maupun bank sentral dalam mengendalikan perekonomian. Seperti itu organisasi materi kami. Adapun literatur ada 6 yang kami gunakan. 2 diantaranya adalah makroekonomi yang dikarang oleh Samuelson dan Nordhaus, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip ekonomi makro yang dikarang oleh Casper sebagaimana yang ada di samping kami. Ini adalah 2 buku yang kami gunakan dalam referensi yang kami gunakan dalam perkuliahan, 2 diantaranya. Selanjutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan metode evaluasi dan komponen penilaian. Tentu saja ada 4 komponen penilaian yang kami gunakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan partisipasi. Partisipasi ini di dalamnya ada kehadiran dan ada attitude atau sikap. Bobot nilainya 30%. Tujuan atau targetnya dalam hal ini, komponen yang pertama adalah menilai tingkat kehadiran serta sikap selama mengikuti perkuliahan. Bobot nilai 30%. Yang kedua, komponen yang kedua adalah tugas individu. Ini bobot nilai juga sama, 30%, mencakup penyelesaian tugas-tugas yang diberikan secara individu, baik berupa analisis, esai, atau studi kasus, atau dalam bentuk resum. Yang ketiga adalah UTS komponennya. UTS atau mid test, bobot nilai 20%. Targetnya adalah mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang setelah dibahas pada paruh pertama semester. Yang terakhir, komponennya adalah ujian akhir semester atau final test. Bobot nilai sama dengan UTS, yaitu 20%. Mencakup seluruh materi perkuliahan dengan penilaian yang komprehensif, artinya seluruh 4 komponen yang dilihat. Terus yang kedua, nilai kuis harian masukkan ke dalam komponen ujian akhir semester. Inilah yang juga kami tadi gunakan untuk membangun keaktifan mahasiswa di dalam kelas dengan memberikan nilai kuis. Kuis biasanya diberikan di awal perkuliahan atau kalau bisa kami juga bisa kami tambahkan di pertengahan bahkan mungkin di akhir perkuliahan.
Dan setiap kuis itu akan kami berikan kredit poin sekitar 10 poin dan kemudian kamu masukkan ke dalam nilai UAS, artinya nanti akan mempengaruhi nilai UAS. Demikian gambaran struktur pembelajaran dan strategi penilaian dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana praktiknya berlangsung di ruang kelas secara langsung. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu kembali di perkuliahan ekonomi makro ya, semester 2 untuk akuntansi, accounting. Baik, seperti biasa, di pertemuan yang ke-15 saya ingatkan dulu, itu adalah bicara tentang bagaimana peran pemerintah ya. Peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Kemarin kita sudah membahas yang namanya indikator-indikator ekonomi. Ekonomi itu kan tidak seperti jalan tol bebas hambatan gitu ya. Mulus saja gitu. Akan ada saatnya ekonomi itu berada dalam posisi surut, ada pada saatnya berada pada posisi pasang. Jadi ada pasang surutnya, ada sehat, ada sakitnya, ada up and down-nya, ada naik turunnya ekonomi. Jadi sehat sakit itu kan ada indikatornya tuh. Kalian sakit demamnya 39 misalnya, nah, itu berarti sakit, udah demam tinggi tuh, apalagi sampai 40 ya. Nah, itu indikatornya. Nah, begitu pula ekonomi, ada indikator sehat sakitnya. Sehat sakitnya itu kalau dalam konteks ekonomi kemarin bisa kita bahas atau kita baca dari yang namanya GDP, inflasi, apalagi kemarin pengangguran, unemployment, apalagi ada lagi satu yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Disebut dengan apa indikatornya? Neraca perdagangan alias neraca pembayaran, disebut juga dengan BOP. Tugas pemerintah, ya, tugas pemerintah adalah bagaimana kemudian kondisi sakit dan sehat ini bisa dikendalikan. Jadi misalnya pengangguran lagi tinggi-tingginya nih, bagaimana cara pengangguran rendah? Itu harus kita perbaiki atau harus diperbaiki oleh pemerintah supaya pengangguran tadi lebih rendah, atau dalam bahasa lain adalah lebih sejahtera masyarakatnya. Banyak yang bekerja, otomatis asumsinya adalah masyarakat lebih sejahtera. Dari sisi inflasi, inflasi kan harga barang ya. Nah, kalau harga barang naik, maka apa? Maka beban hidup lebih tinggi, living cost lebih tinggi, biaya hidup tinggi. Nah, bagaimana caranya agar tidak tinggi? Disitulah juga diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah dalam mengendalikan harga. Ya. Termasuk juga dalam konteks nanti itu terbagi dua ya, ada fiskal, ada moneter. Bagaimana mengendalikan harga tadi itu. Kalau dalam konteks fiskal nanti pemerintah akan menambah subsidi ya. Kalau dalam konteks moneter, peran pemerintahnya nanti dalam hal ini adalah bank sentral, itu adalah dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Nanti kita bahas tuh pada pertemuan terakhir ini, ya. Jadi tentang bagaimana peran pemerintah ya dalam mengendalikan perekonomian tadi. Mari kita bahas satu persatu, ya. Kita ingat dulu siklus ekonomi. Oke, ya. Nah, yang harus kalian juga pahami, siklus ekonomi tadi ada up and down, naik dan turun kondisi ekonomi. Naik dan turun kondisi ekonomi itu biasanya minimal terbagi menjadi 4 siklus. Ada 4 siklus. Ya, ada titik A, B, C, dan D. Nah, ini ya yang harus kalian, yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Ini yang harus kita lihat sebelum bicara tentang peran pemerintah. Karena setiap titik ini, peran pemerintahnya akan berbeda. Titik A itu adalah resesi, ya, kondisi ekonomi sedang menurun. Ya. Titik B, palung, titik paling dalam, depresi, kondisi ekonomi semakin anjlok.
Titik C recovery, perbaikan, titik D itu titik fix, titik puncak. Nah, setiap titik ini nanti peran pemerintah itu berbeda-beda. Ya, tidak sama. Ya. Peran pemerintah berbeda-beda, baik dalam konteks APBN maupun dalam konteks moneter. Di siklus ekonomi ada titik A, B, C, dan D. Ini perannya berbeda-beda. Nah, kalau titik A dan B ini biasanya itu pemerintah akan melonggarkan biasanya. Bahasanya itu ya. Ekspansif bahasanya. Kalau titik C dan D ini biasanya akan cenderung kontraktif ya. Kontraktif itu berarti menurunkan ya. Jadi akan sedikit memperketat aktivitas ekonomi ya, diperlambat. Kalau di titik A dan B ekonomi justru dipercepat, titik C dan D justru akan diperlambat. Bahasa kerennya adalah ekspansif dan kontraktif. Gitu ya. Titik A, B itu ekspansif, titik C dan D itu kontraktif. Terutama yang titik D, ini kontraktif banget. Kalau yang ini masih 25% lah ya sifat kontraktifnya. Tapi kalau D ini kontraktifnya bisa sampai 90%. Apalagi yang titik D yang sini nih. Titik D yang sudah melampaui potensial GDP. Masih ingat ya potensial GDP itu apa? Terus kenapa kemudian kalau dia sudah melewati ini bersifat negatif, ya itu berarti pertumbuhan ekonominya sudah tidak menguntungkan lagi. Ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi sudah melampaui garis potensial GDP, maka pertumbuhan ekonomi itu sudah diasumsikan, dianggap tidak menguntungkan lagi. Makanya harus 100% kontraktif. Kontraktif artinya ekonomi itu betul-betul diperlambat. Karena akan merugikan. Oke, ya. Nah, kemarin juga sudah kita tampilkan ya, ini data pembahasan tentang GDP. Jadi siklus ekonomi yang up and down ya, terus apalagi tadi itu sehat, sakit, pasang surut itu bisa dilihat dari GDP. Ya kan, salah satu indikatornya kan bisa dilihat dari GDP. Nah, ini contoh pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ketika kita mengalami resesi. Ini kuartal kedua, kuartal 3, kuartal 4 minus dia. Nah, dalam satu tahun secara kumulatif itu minus 2%, 2,07%. Nah, ini berarti kita kondisi ekonominya resesi. Titik apa tadi? Titik A, ya, titik A. Ini resesi. Ini kalau kita melihat up and down, pasang surut ekonomi itu melalui yang namanya GDP. Kita lanjut nih, kita masih review ya, bagaimana pengantar kenapa sih ada peran pemerintah di dalamnya. Karena tadi ekonomi itu tidak selamanya mulus seperti jalan tol. Ada masa sehatnya, ada masa sakitnya, up and down. Nah, peran pemerintah dalam ekonomi yang ini juga saya sampaikan, selalu saja biasanya ada 3 macam. Ingat ya, fiskal, APBN, ya, fiskal ini, moneter bicara tentang jumlah uang beredar, dan ini bicara tentang perdagangan luar negeri, ekspor impor yang kemarin kita bahas di dalam neraca pembayaran alias BOP, balance of payment. Nah, ini yang pemerintah. Adapun ini hanyalah produk akhir dari kerja ekonominya pemerintah. Adapun bagaimana mencapai yang ini, produk akhir ini, dalam tanda petik produk akhir, itu dikendalikan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan luar negeri. Nah, ini ya, tadi yang kita bahas. Fiskal itu bicara tentang APBN, moneter itu bicara tentang jumlah uang beredar, kalau ekspor impor ini bicara tentang bagaimana ekspor itu ditingkatkan, impor dikurangi, atau sebaliknya. Ya. Nah, itu yang sudah kemarin kita bahas di dalam neraca pembayaran. Sekarang kita bicara tentang kebijakan moneter, ya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu tadi berkaitan dengan jumlah uang beredar. Jadi secara definisi begini.
kebijakan moneter itu adalah upaya bank sentral, ya. Jadi kalau moneter itu pelakunya ini nih, subjeknya adalah bank sentral. Upaya bank sentral mengendalikan ekonomi, ya, melalui jumlah uang beredar, bahasa teknisnya itu adalah money supply, MS, money supply, penawaran uang. Upaya bank sentral mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar atau money supply. Dengan mekanisme yang pertama adalah interest rate. Interest rate itu tingkat suku bunga. Terus yang kedua adalah GWM, giro wajib minimum. Kalau di Indonesia disebut dengan GWM. Kalau bahasa teknisnya, textbooknya, buku yang kita pakai, itu disebut dengan FRR, Fractional Reserve Requirement, persyaratan cadangan sebagian, FRR, Fractional Reserve Requirement itu persyaratan, reserve itu cadangan, fraksional itu sebagian, ya. Persyaratan cadangan sebagian. Di Indonesia disebut dengan giro wajib minimum. Yang ketiga, yang biasanya dipakai oleh bank sentral untuk mengendalikan perekonomian adalah dengan mekanisme operasi pasar terbuka namanya. Operasi pasar terbuka. Kalau dalam bahasa Inggrisnya OMO, ya, OMO. Open Market Operation. Singkatannya OMO. Open Market Operation. Operasi pasar terbuka namanya, OMO. Operasi pasar terbuka. Nah, itulah mekanisme bank sentral mengendalikan perekonomian, ya, melalui jumlah uang beredar. 3 itu. Jadi kalau ibarat mancing, kalau ingin mancing, nelayan itu pasti dia punya, kalau ingin dia dapat ikan, dia harus ada alat pancing kan. Nah, alat pancing itu bagi bank sentral, alat pancingnya adalah tadi tingkat suku bunga, GWM, sama yang operasi pasar terbuka tadi. Itu alat pancingnya. Ya. Atau misalnya kalau kita musim buah rambutan misalnya, supaya kita nggak perlu manjat pohon kan, itu ada alatnya tuh untuk ngambil, supaya kita nggak perlu manjat pohonnya. Nah, alat yang untuk supaya ngambil rambutan atau buah mangga tadi, itu kalau dalam bank sentral disebut dengan tingkat suku bunga, GWM, dan OMO, Open Market Operation, operasi pasar terbuka. Itulah mekanisme yang digunakan oleh bank sentral dalam mengendalikan perekonomian. Nah, jadi bank sentral ini kan yang mencetak uang. Dia mencetak uang, ya, kemudian didistribusikan ke dalam sistem keuangan. Dilipat gandakan oleh mereka, baru kemudian uang tadi masuk ke dalam sistem ekonomi. Apakah dalam konteks perdagangan luar negeri maupun perdagangan dalam negeri. Jadi uang yang diciptakan di sini didorong ke sistem keuangan. Sistem keuangan ini seperti perbankan, ya. Perbankan itu disebut juga dengan pasar kredit, ya, pasar kredit. Nah, dilipat gandakan di sini, jadi perbankan itu bisa melipat gandakan uang, ya. Tidak seperti yang memasukkan uang di Mas Kanjeng gitu ya, yang memasukkan uang, ya.
Dia kan melipat gandakan uang, tapi ternyata uangnya uang palsu. Nah, kalau sistem perbankan itu betul-betul real, dia bisa melipat gandakan uang dengan mekanisme perbankan yang ada. Ya. Dia bisa melipat gandakan. Itu nanti dipelajari di ekonomi moneter ya. Tapi memang itu di prodi manajemen ya. Apa yang disebut dengan money multiplier, pengganda uang. Didistribusikan ke dalam ekonomi, baik itu dalam konteks perdagangan luar negeri maupun ekonomi dalam negeri, luar negeri dan dalam negeri. Nah itu eh, cara kerjanya ya secara umum, bagaimana bank sentral mengendalikan perekonomian. Sampai sini silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ada? Ya silakan banyak. Hmm. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi itu menyentuh filosofinya. Jadi kalau pertanyaan filosofi itu pertanyaan yang sangat dalam biasanya ya. Nah, eh, mana yang menguntungkan pemerintah? Surplus, berimbang, defisit. Mana yang menguntungkan? Untung atau tidak dalam konteks fiskal itu sangat berbeda dengan untung atau tidak dalam konteks individu. Ya. Jadi anggaran negara itu berbeda dengan anggaran individu atau pendapatan belanja negara itu berbeda dengan pendapatan belanja individu. Defisit, defisit itu kan berarti pendapatan lebih rendah daripada belanja. Dalam konteks negara itu tidak serta-merta disebut negatif. Begitu pula surplus dalam konteks negara, surplus itu berarti apa tadi? Pendapatan lebih tinggi daripada belanja. Kalau defisit tadi pendapatan lebih rendah daripada belanja. Kalau surplus itu tidak serta-merta atau automatically untung atau positif. Defisit tidak automatically negatif, surplus tidak automatically positif. Apa alasannya? Alasannya adalah karena ada tujuan yang lebih tinggi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya berkaitan dengan masalah apa? Kedaulatan. Kedaulatan. Kedaulatan itu bicara tentang bagaimana Indonesia ya memiliki kekuatan terhadap negara lain. Jangan sampai Indonesia ini di bawah pengaruh negatif oleh negara lain. Jadi kita harus punya kedaulatan. Nah, kedaulatan tadi itu, misalnya kita nih, kita secara teknologi kurang. Kita secara teknologi kurang. Akhirnya, misalnya nuklir ya. Terakhir Pak Prabowo misalnya apa? Pak Prabowo misalnya ingin bekerja sama dengan Rusia, nuklir. Nanti duitnya dari mana? Duitnya dari mana tuh? Ya. Sementara yang namanya nuklir itu biayanya nggak murah, gitu ya. Biayanya dari mana tuh? Nah, biayanya bisa dengan cara kalau yang terakhir yang dilakukan efisiensi anggaran misalnya. Oh ya, anggaran yang di departemen itu dipindah geser ke sini, gitu ya. Untuk apa? Untuk punya teknologi nuklir misalnya. Atau dengan cara utang, nah, gitu ya. Nah itu target jangka panjang ingin membangun kedaulatan Indonesia, ya, meskipun dari sisi pendapatan nanti menjadi dari sisi belanja menjadi lebih tinggi. Baik, itu saja. Jadi mudah-mudahan mata kuliahnya nilainya bagus ya. Kita cukupkan.
Sampai ketemu di ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.